Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini saya ingin berbagi pemahaman tentang makna membaca dalam Al-Quran. Barangkali apa yang saya sampaikan ini adalah literasi pertama di muka bumi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 adalah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan ketika Nabi bertafakur di Gua Hira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal a'ram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Saudara-saudara yang saya hormati, bagaimana Allah mengajari membaca Rasulullah? Pertama kali Allah berfirman, Iqra, bacalah. Padahal Rasulullah adalah seorang ummi. Tidak bisa baca tulis. Bagaimana caranya Rasulullah membaca? Sangat mudah bagi Allah dan Rasulnya. Caranya adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Terdapat banyak dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 157, 158, Al-Jumu'ah ayat 2, dan surat Al-Ankabut ayat 48. Namun yang akan saya bacakan adalah di akhir ayat 158 surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kalian kepada Allah, Rasulnya, sang Nabi yang ummi, yang beliau beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Ikutlah beliau agar kalian mendapatkan petunjuk. Saudara-saudara yang saya hormati, sang Nabi memang ummi, buta huruf, tetapi jangan samakan Nabi dengan kita. Sejak sebelum kelahiran, ketika dilahirkan, masa kecil, masa dewasa, sampai masa kenabiannya, perjuangannya sampai ajal menjemputnya, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Dia adalah manusia yang paling mulia. Apalagi mau coba-coba membandingkan Nabi dengan sosok manusia yang dianggap hebat. Hati-hati menjaga keimanan kita kepada Rasul Allah agar kita selamat dunia akhirat. Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum menciptakan alam semesta. Dan karena Nur Muhammad, itulah alam semesta diciptakan. Kelahiran Nabi dijaga oleh Allah dengan segala kemuliaannya. Begitupun kehidupan selanjutnya selalu dalam penjagaan Allah. Sehingga Nabi terjaga dari semua perbuatan dosa. Nabi maksum. Bahkan ada seorang ulama yang berkata, andaikan dia hidup di zaman Rasulullah, maka dia tidak akan membaca dan mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah adalah Quran berjalan. Karena di dalam diri Rasulullah terdapat sebaik-baiknya tauladan, uswatun hasanah. Seringkali kita menisbatkan pemahaman kita kepada Nabi seperti memahami manusia biasa. Mau pintar harus belajar membaca, menulis, berhitung, sekolah, berguru. Itu kan kita, bukan Nabi. Hati-hati. Kalau kita mau memahami Nabi, jangan gunakan parameter manusia pada umumnya. Sangat berbahaya mencoba-coba menilai Nabi seperti menilai diri Anda sendiri. Bisa-bisa keimanan Anda kepada Nabi akan gagal. Gagal iman. Nabi Muhammad SAW memang buta huruf. Tetapi tidak berpengaruh pada sifatnya yang fatonah atau yang cerdas.
kecerdasan Nabi bukan standar kecerdasan seperti manusia biasa, calistung, membaca, menulis, berhitung. Nabi memang umi, buta huruf dalam kalam manusia, tetapi tidak buta huruf dalam kalam Allah. Kenapa? Nabi tidak perlu bisa membaca, menulis kalam yang ditulis oleh manusia. Justru Nabilah yang menyampaikan kalam Allah menjadi bahasa manusia. Akan sangat lucu dan tidak masuk akal jika Nabi membaca kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab tulisan manusia. Nabi tidak perlu rujukan. Nabi tidak perlu referensi apapun. Nabi adalah sumber primer dari maha primer. Nabi bukan seperti santri atau murid yang belajar kepada guru. Allah lah yang mengajarinya. Nabi mampu membaca dan menyampaikan kalam Allah yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat yang tersebar di seluruh alam semesta. Jangan sekali-kali berpikir Nabi itu buta huruf, bodoh, tidak terpelajar, unliterate. Kecerdasan Nabi di atas kecerdasan semua umat manusia. Nabi memiliki sifat fatona, sangat cerdas, sangat literate. Mampu membuka wacana kalam Allah dan disampaikan dalam bahasa manusia. Sehingga kita semua mengerti. Dari semua yang saya uraikan tadi selayaknya kita, tidak perlu ada yang diragukan terhadap kemampuan Rasulullah. Ketika Allah memerintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya bagaimana Allah mengajari manusia dengan kalam. Surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wa absara wa afidah la'alakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bahkan ditafsirkan sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu. Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur sebagai jalan mendapatkan ilmu. Inilah cara Allah mengajari manusia dengan kalam, dengan pena. Pena adalah kiasan, majas atau simbol. Alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jika ayat ini dihubungkan dengan surah An-Nahl ayat 78, dapat kita pahami bahwa pena yang diberikan Allah kepada kita adalah pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan pemahaman ini benar. Jika itu kita pahami, maka meneladani Rasulullah dengan sifat maksumnya adalah satu-satunya cara untuk menajamkan pena agar kemampuan kita menulis dan membaca dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudaraku yang saya hormati, hikmah yang dapat kita petik memahami, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dan seterusnya adalah beberapa pertanyaan. Sudahkah kita membaca apa yang diperintahkan dan dilarang Allah dalam Al-Quran? Sadarkah kita bahwa Allah telah mengajari kita lewat pendengaran, penglihatan, dan hati kita? Sudahkah kita menjaga pendengaran, penglihatan, dan hati kita sebagaimana sunnah Rasulullah? Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.